Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tuah Panjaitan, SPD MSI dengan NIDN 0109099001 dengan jabatan fungsional asisten ahli. Saya merupakan dosen tetap Yayasan Universitas Al-Azhar Medan, dosen prodi akuntansi Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKTPT, khususnya di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah di dalam video pengajaran yang saya buat ini adalah mata kuliah aplikasi komputer akuntansi, yang mana mata kuliah ini bersifat wajib dan berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dalam pengoperasian software akuntansi untuk menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan, baik perusahaan jasa maupun dagang, khususnya dengan menggunakan Mayop Accounting. Materi pokok dalam pembahasan mata kuliah aplikasi komputer akuntansi ini meliputi pokok pembahasan tentang pengenalan Mayop Accounting, penginputan data awal perusahaan, bagan akun, membuat linked account dan teks kode, banking, card file, inventory, purchase, sales, dan laporan keuangan yang berhubungan dengan laporan keuangan jasa dan perusahaan dagang. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa secara garis besar memahami konsep dasar Mayop Accounting seperti cara membuka dan menutup Mayop Accounting, menambahkan dan menghapus akun, mampu menginput data perusahaan baru, dan mengatur linked account serta teks kode. Dan juga mahasiswa mampu menganalisis penyelesaian kasus perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Metode atau teknik yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu sistem DIA, yang mana D untuk delivery, yaitu proses penyampaian yang baik pada mahasiswa agar mudah dipahami seperti menggunakan PowerPoint. Yang kedua, I untuk interaction, yaitu interaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun interaksi mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Dan yang terakhir, A untuk assessment, yaitu adanya pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa untuk melihat pengukuran tingkat pemahaman materi pelajaran yang telah disampaikan. Adapun referensi buku yang digunakan dalam pembelajaran aplikasi komputer akuntansi yaitu yang pertama menggunakan buku Arfian Triantoro pada tahun 2018 dengan judul bukunya Mahir Komputerisasi Akuntansi dengan Mayop Accounting versi 23. Yang kedua menggunakan buku Iskandar Muda, Sri Rahayu, dan Lija Novieta pada tahun 2014 dengan judul buku Aplikasi Komputer Akuntansi dengan Mayop Accounting versi 17. Dan yang ketiga menggunakan buku Sarigatun Mudorikah yaitu dengan judul buku Komputer Akuntansi menggunakan Mayop versi 18 pada tahun 2023. Salah satu contoh pengajaran saya yang akan saya sampaikan adalah materi pengenalan Mayop Accounting. Adapun bobot penilaian saya mencakup kehadiran 20%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Berikut video pembelajaran mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Selamat menyaksikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita seperti biasanya. Sebelumnya gimana kabarnya semua, sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Jadi untuk hari ini kita akan memulai perkuliahan kita sesuai dengan kontrak perkuliahan kita yang kita bahas sebelumnya. Jadi untuk pertemuan kita yang kedua hari ini kita akan membahas tentang perkenalan Mayop Accounting. Ya, sudah pernah dengar istilah Mayop Accounting?
Sudah atau belum? Sudah. Ini berhubungan dengan aplikasi bukan? Berhubungan dengan aplikasi dalam pengoperasian laporan keuangan. Dari siklus akuntansi secara keseluruhan, kalau menggunakan aplikasi itu nantinya akan jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan yang manual. Ya. Jadi yang pertama kali kita bahas dulu apa sih yang dikatakan sebagai mayor accounting. Nah, di sini bisa kalian lihat, mayor itu atau mind your own business. Bisa dibaca satu orang? Nurul, silahkan. Mind Your Own Business merupakan salah satu software akuntansi unggulan untuk bisnis dengan fasilitas lengkap, fleksibel dan mudah digunakan sehingga menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan akurat. Ya, jadi kalau berhubungan dengan mind accounting itu sebetulnya ini cara termudah yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam menggunakan atau berhubungan dengan sistem keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, kalau kita bandingkan manual dengan teknologi, itu mana lebih cepat? Menggunakan tenaga manusia atau teknologi? Teknologi. Ya, semakin cepat waktunya, prosesnya, penggunaannya, informasi yang kita terima itu akan semakin akurat. Nah, sebagian perusahaan ya itu banyak menggunakan aplikasi mayor accounting. Ya, jadi ini mungkin dari skala besar, skala menengah sampai ke bawah itu kebanyakan perusahaan menggunakan mayor accounting. Jadi sudah jarang sekali perusahaan pada tahun ini itu menggunakan manual atau pembukuannya masih manual. Ya. Nah, kalau berhubungan dengan mayor itu kan pembahasannya kan banyak banget kalau berhubungan dengan laporan keuangan, berhubungan dengan siklus akuntansi biasanya tidak lepas pada suatu perusahaan. Gitu. Kira-kira nih kalian sebelumnya udah pernah belajar pengantar akuntansi ya? Di semester sebelumnya sudah membahas tentang siklus akuntansi. Apa aja yang dibahas dari awal sampai dengan akhir. Itu semua tahap-tahapnya harus sesuai dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada satu laporan yang salah, laporan yang lain juga mengalami hal yang sama. Maka kita sebagai anak akuntansi itu dibutuhkan namanya ketelitian. Harus fokus, ya. Supaya apa? Supaya laporan keuangan yang dihasilkan itu lebih akurat. Nah, kalian kira-kira siapa di kelas ini yang masih ingat apa saja tahap-tahap dalam siklus akuntansi? Saya. Jadi yang saya ketahui dari siklus akuntansi yang pertama ada bukti transaksi, lalu ada jurnal, lalu ada buku besar dan juga ada neraca saldo. Nah, lalu ada juga jurnal penyesuaian dan juga ada kertas kerja, lalu ada laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini ada 5, salah satunya itu ada laporan laba rugi, lalu yang kedua ada laporan perubahan modal dan juga ada laporan posisi keuangan atau biasa dikenal dengan neraca, lalu ada laporan catatan atas laporan keuangan, lalu yang terakhir ada jurnal penutup. Masya Allah, bagus jawabannya. Ya, jadi kalau siklus akuntansi itu yang pertama kali ya berhubungan dengan apa? Bukti transaksi. Setelah bukti transaksi biasanya kita kerjain apa? Jurnal. Nah, kalau perbedaannya antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang, kalau dia perusahaan jasa hanya mengerjakan jurnal umum, ya. Kalau perusahaan dagang ada 2 jurnal. Apa dia pertama? Jurnal umum dengan jurnal khusus, ya, itu berhubungan dengan perusahaan dagang. Nah, ketiga apa? Buku besar atau ledger. Yang keempat berhubungan dengan raja saldo. Terus yang kelima jurnal penyesuaian. Yang keenam kertas kerja atau worksheet. Ya. Yang ketujuh berhubungan dengan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini seperti yang dijelaskan Atika tadi ada 5 bagian. Ada laporan laba rugi, ada berhubungan dengan laporan perubahan modal, berhubungan dengan neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, tahap yang terakhir dalam siklus akuntansi berhubungan dengan jurnal penutup. Nah, itu semua nantinya ya akan kita bahas satu persatu dengan menggunakan aplikasi mayor accounting. Ya, jadi nanti pengerjaannya mungkin di awal lebih susah. Bagaimana penginputan akunnya?
Ya, akun-akun apa aja yang disesuaikan dengan klasifikasi mungkin hartanya bagaimana, berhubungan dengan kewajibannya, utangnya, bebannya atau yang lainnya. Jadi harus sesuai pada posnya masing-masing. Ya. Nah di sini tadi kalau berhubungan dengan siklus akuntansinya bisa kalian lihat seperti ini, yaitu dari bukti transaksi sampai dengan laporan keuangan. Nah kalau dalam IF accounting ini nantinya ya itu pengerjaannya langsung otomatis. Jadi kita nggak kerjakan lagi bagaimana itu berhubungan dengan laporan perubahan modal, berhubungan dengan neraca, laporan berhubungan dengan laporan laba ruginya, pendapatan beban, itu nanti langsung otomatis. Kalau di awal kita berhubungan dengan penginputan akunnya sudah sesuai. Jadi dari segi waktu lebih efisien, tenaga pikiran dari segi yang lainnya juga lebih cepat proses pengerjaannya dibandingkan dengan manual. Ya. Nah, berikutnya di sini bisa kalian lihat ada beberapa perbedaan ya menggunakan manual dengan accounting. Ya, yang pertama di sini berhubungan dengan pencatatan transaksi. Kalau manual di sini dicatat dalam bentuk jurnal, dicatat satu persatu dari awal sampai dengan akhir. Nah, kalau dalam IF accounting, ya di sini versi 18. Di sini dicatat dengan mengisi form bukti transaksi. Jadi sudah ada bukti transaksi yang tersedia. Jadi patokan kita pada bukti transaksi untuk menginput datanya. Ya. Yang kedua, di sini berhubungan dengan siklus akuntansinya. Jadi semua tahap kalau yang manual, semua tahap dilakukan dengan manual, pencatatan. Nomor akunnya berapa, nama akunnya apa, nominalnya berapa. Kita harus teliti, kita harus tulis satu persatu. Ya, lebih lama atau lebih cepat? Lebih lama. Ya, kalau menggunakan Mayo cukup mengisi form bukti transaksi dan setting awal. Jadi ada pengaturannya yang nantinya yang harus kita kerjakan sesuai pada penggunaan aplikasi Mayo Accounting. Yang ketiga, kecepatan. Kalau manual butuh waktu yang lama. Ya, kalau dia Mayo Accounting menggunakan waktu yang lebih cepat. Nah, yang terakhir di sini ada risiko kesalahan. Ya, kalau seperti manual pembukuan kan butuh ketelitian yang luar biasa. Ya, jadi untuk risiko kesalahan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Mayo Accounting. Ini risiko kesalahannya jauh lebih sedikit. Nah, ini perbedaan antara manual dengan menggunakan Mayo Accounting. Paham sampai sini? Paham ya. Kita lanjut di slide berikutnya. Ada kelebihan. Ada beberapa poin berhubungan dengan kelebihan Mayo Accounting dibandingkan dengan manual. Yang pertama di sini dapat membuat laporan keuangan secara otomatis lengkap dan akurat. Dari semua siklus akuntansinya, bukti transaksi sampai dengan laporan keuangan ini diproses secara cepat, otomatis dan secara akurat. Kalau penggunaannya itu sesuai, ya. Nah, yang kedua, kemampuan menampilkan data dengan cepat dan mudah seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya. Ya, kalau berhubungan dengan laporan keuangannya itu sudah langsung otomatis. Jadi kita tidak kerjakan lagi satu persatu. Sudah dia otomatis untuk ditampilkan informasinya. Yang ketiga, sistem keamanan yang canggih. Ya, kalau menggunakan manual kan keamanan kan jauh lebih besar ya risikonya kan. Mungkin penipuannya juga, tidak penipuannya, kesalahannya atau yang lainnya. Kalau menggunakan Mayo Accounting, mungkin di sini ada sistem tersendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Bagaimana passwordnya supaya tidak diketahui oleh pihak lain. Ya. Nah, yang terakhir, yang lebih kelebihan dari Mayo Accounting ini terintegrasi dengan Microsoft Office. Jadi nanti bisa langsung kita integrasikan dalam bentuk PDF boleh, dalam bentuk Excel juga boleh. Ini kembali sama kalian, ya. Jadi bisa langsung diintegrasikan di Microsoft Office. Tapi biasanya ini nanti kalau berhubungan dengan laporan kan kebanyakan di Microsoft Excel ya. Jadi bisa diedit kembali di mana kurangnya, salahnya mungkin supaya lebih cantik penampilannya. Bisa langsung nanti menggunakan Excel, gitu. Ya. Jadi ini berapa poin berhubungan dengan kelebihan Mayo Accounting. Kita lanjut. Di sini ada prosedur kerja Mayo.
Ya, jadi harus kita sesuaikan apa aja nanti yang harus kita kerjakan. Yang pertama kali di sini nanti harus ada buat data perusahaan baru. Jadi nanti harus ada bagian akunnya, perusahaannya, data perusahaannya, transaksinya nanti melalui buat data perusahaan baru. Setelah itu baru kita entry saldo awal periode. Kalau menggunakan saldo awal, ya. Kalau tidak ada berarti tidak dicantumkan. Yang ketiga, entry bukti transaksi. Jadi kalau di data perusahaan itu semua buktinya sudah ada. Jadi tinggal menyesuaikan dalam hal pengerjaannya. Yang keempat, entry data penyesuaian. Jadi biasanya setelah mengerjakan neraca saldo nanti ada akun-akun yang perlu disesuaikan. Itu biasanya nanti harus kita kerjakan juga penginputan akunnya masing-masing atau transaksinya. Nah yang terakhir, kalau sudah selesai semuanya, sudah sesuai penginputan akunnya, nama akunnya, nominalnya atau yang lainnya, baru nanti bisa otomatis menampilkan hasil laporan keuangan secara keseluruhan. Ya, misalnya nih Nurul pengen lihat nih berhubungan dengan laporan keuangan neraca atau laporan laba rugi, bisa langsung kita tampilkan. Atau berhubungan dengan neraca saldo, berhubungan dengan buku besar, berhubungan dengan jurnal umum, ya itu bisa langsung nanti otomatis. Jadi mungkin ribet atau untuk di awalnya itu kita perlu kesabaran dalam hal bukti transaksinya, jangan sampai salah input. Ya, ini prosedur ya dalam pengerjaan Microsoft Accounting yang nantinya akan kita kerjakan sama-sama. Nah di sini bisa kalian lihat ada berhubungan dengan bagian akun atau daftar akun dalam penginputan ke Microsoft Accounting nantinya. Nah di sini ada nomor akun. Ya mungkin kita sudah paham ya nomor akun di berhubungan dengan siklus akuntansi, berhubungan dengan aset itu bagaimana berapa nomor akunnya, berhubungan dengan utang, berhubungan dengan modal, berhubungan dengan pendapatan, beban. Ya itu menyesuaikan nomor akunnya masing-masing. Nah dalam Microsoft Accounting nantinya kita harus sesuaikan dalam penginputan datanya itu berhubungan dengan header dan berhubungan dengan detail. Jadi header itu berhubungan dengan akun utama. 5 akun utama yang Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, sedangkan kalau detail ini bagian dari akunnya. Misalnya harta, banyak kan bagian yang atau akun-akun yang termasuk dalam harta. Salah satunya apa? Berhubungan dengan kas. Apalagi selain kas, ada berhubungan dengan perlengkapan, peralatan, piutang usaha, asuransi dibayar di muka atau yang lainnya. Nah itu semua klasifikasi berhubungan dengan pos harta. Nah kita harus sesuaikan bagian-bagiannya itu nanti ke di detail. Jadi tidak itu berhubungan dengan akun utamanya. 5 akun utama tadi. Apa tadi? 5 akun utama. Yang pertama apa? Harta atau aset. Yang kedua berhubungan dengan utang. Yang ketiga modal. Yang keempat pendapatan. Yang kelima beban. Nah itu 5 akun utama ya berhubungan dengan siklus akuntansi. Nah dari 5 akun utama itu bagian-bagiannya itu harus sesuai. Apa aja yang termasuk dalam pos harta, apa aja yang termasuk dalam pos pendapatan, apa aja yang termasuk dalam pos beban. Jadi menyesuaikan. Dan dalam Microsoft Accounting header ini 5 akun utamanya, detail bagian akunnya. Paham? Nah, untuk tipe akunnya juga nanti menyesuaikan. Jadi kalau dia bagian harta, biasanya tipe akunnya kan berhubungan dengan aset, ya. Kalau berhubungan dengan kas, kalau berhubungan dengan piutang itu menyesuaikan juga. Jadi nanti kita sesuaikan tipe akunnya masing-masing dari setiap akun. Ya, sampai sini paham? Paham. Baik, kita kembali lagi yang sebelumnya kita langsung kalau kita sudah menginstal aplikasi Microsoft Accounting, ya, setelah kita double klik aplikasinya, maka nanti akan muncul tampilan utamanya seperti ini. Ya, pertama kali. Ada berapa nih? Ada 5. Yang pertama berhubungan dengan, yang kedua trade, yang ketiga explore, yang keempat, yang kelima exit. Apa sih Pak penjelasan dari kelima bagian ini? Nah
Di sini bisa kalian lihat. Kalau berhubungan dengan open, ini untuk mengaktifkan data akuntansi perusahaan yang sudah pernah dibuat. Kalau sudah kita mengerjakan perusahaan, menginput data perusahaan, ya kita nggak perlu lagi buka-buka dari awal lagi. Jadi langsung kita klik yang pertama open. Jadi kita langsung cari filenya di mana, disimpan di mana. Ya. Yang kedua itu berhubungan dengan create. Ini fokus utamanya untuk apa? Membuat sebuah data akuntansi perusahaan yang baru. Kalau kita pertama kali menginput data perusahaan, ya, untuk membuat nama perusahaannya bagaimana, data perusahaannya bagaimana di awal, kita harus klik untuk memulai data perusahaan baru. Open itu untuk membuka data perusahaan yang sudah dibuat sebelumnya. Kalau klik fokus utamanya untuk apa? Membuat data perusahaan yang baru. Ya. Yang ketiga, explore. Jadi explore ini untuk mengeksplorasi contoh data akuntansi yang disediakan di My Accounting. Jadi sebetulnya di My Accounting ini sudah ada data perusahaan-perusahaan disediakan. Mungkin sebagai referensi untuk kita melihat bagaimana itu nanti ada disediakan. Jadi kembali sama kita. Ya, mau kita input dari awal atau sudah ada yang mau kita lihat bagaimana untuk data-data atau contoh ya akuntansi yang disediakan di My Accounting. Yang keempat, what's new? Kira-kira di sini informasi tambahan tentang fitur baru dan peningkatan dari versi sebelumnya. Jadi My Accounting itu kan banyak versi ya. Banyak versi, jadi ada versi 15, 17, 18, 23 atau yang lainnya ya. Jadi mungkin setiap tahunnya itu ada update tersendiri. Jadi semakin update setiap tahunnya, maka tampilannya nantinya apa yang baru ya, apa tambah-tambahan untuk meningkatkan mungkin kualitas dari My Accounting ini ya, untuk laporan keuangannya. Nah yang terakhir, exit. Kalau exit itu tanda apa? Kita keluar atau menutup ya data yang sudah kita katakan sebelumnya di My Accounting. Paham nih perbedaan 5 bagian tampilan sebelum nanti masuk ke tampilan utama My Accounting? Open, create, explore, what's new, dan exit. Bisa kita lanjut? Nah selanjutnya kalau kita next, ya kita klik next, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada 3 bagian yang harus kita pilih. Apakah kita penginputannya itu berhubungan dengan data yang disediakan oleh My Accounting? Di sini ada 105 jenis usaha yang disediakan oleh My Accounting. Nah, bagian yang kedua, ini tujuannya itu berhubungan dengan perusahaan yang akan mengimpor daftar akun yang telah dimiliki atau dibuat sebelumnya dari source lain. Jadi langsung dipindahkan langsung ke My Accounting. Nah, kalau kita menginput data perusahaannya itu dari awal sampai akhir, itu menggunakan bagian yang ketiga. Ya, jadi sini I would like to put my own call list. Itu yang kita pilih, kita klik, terus tampilannya akan muncul seperti ini. Ya, jadi ini perintah untuk menyimpan data perusahaan yang akan kita buat. Jadi kembali sama kita simpan di mana, ya. Yang penting kita ingat jangan sampai lupa. Berikutnya kita klik next. Setelah kita klik next, maka akan muncul tampilan 2 pilihan. Langsung kita klik berhubungan dengan comment center. Kita klik langsung comment center, maka akan muncul tampilan My Accounting-nya seperti ini. Jadi ada 5 akun di sini. Jadi ada akun banking, sales, purchase, inventory, dan cut file. 5 tampilan akun ini dikatakan sebagai apa? Sebagai comment center. Ya. Sedangkan yang bagian bawah yang tengah ini dikatakan sebagai comment button. Paling yang bawah ini dikatakan sebagai comment panel. Jadi sini kan sudah ada 3 bagian berhubungan dengan tampilan utama adalah My Accounting, comment center, comment button, dan comment panel. Ya, sampai sini paham? Nah, kalau sudah paham, ya berhubungan dengan pengenalan My Accounting, Bapak di sini ada kuis. Jadi kuis ini siapa yang tahu silakan tunjuk tangan dapat nilai dari Bapak, nilai tambah dari Bapak. Mau nggak? Nah, yang penting di sini kuncinya harus tahu jawaban dan benar. Yang pertama di sini, pertanyaannya setiap mengetik
melanjutkan program My Accounting akan ditampilkan jendela welcome to My Accounting dengan tampilan 5 utama. Apa tadi? Siapa tahu? Saya Pak. Boleh, silakan. Jawabannya itu yaitu 1 open, 2 create, 3 export, dan keempat itu ada what's new, dan terakhir itu ada exit. Masya Allah. Pertama saja selamat. Dan masih ada yang lain. Ada kesempatan yang ada 4 kuis lagi, ada 4 pertanyaan lagi. Siap? Siap. Pertanyaan yang kedua. Menu utama dari Mayop disebut. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Jadi Pak, menu utama My Accounting itu ada comment center. Comment center. Masya Allah. Kita dua orang, yang lain jangan mau kalah, ya. Pertanyaan yang ketiga. Salah satu tombol yang digunakan untuk membuat data perusahaan baru apa? Ya, ini luar, silakan. Yang disebut itu tombol create. Tombol benar jawabannya. Sisa 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang keempat. Bulan terakhir dari periode akuntansi dalam My Accounting. Oke, silakan. Last month of financial. Last. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Ya. Pertanyaan yang terakhir, untuk mengelola penyimpanan data customer, supplier, employee disebut. Siapa yang bisa? Oh, boleh, silakan. Cut file. Cut? Cut file. Benar enggak ya, cut file ya? Kita lihat jawabannya 1, 2, 3. Luar biasa ya. Selamat bagi yang mendapatkan nilai hari ini. Yang belum jangan berkecil hati ya. Nah, jadi sebelum kita tutup perkuliahan kita hari ini ada tugas yang harus dikerjakan di rumah. Ya, ini tugasnya, silakan nanti dijawab sebaik mungkin dan silakan dikumpul minggu depan. Jadi semuanya minggu depan harus sudah selesai. Oke? Ada pertanyaan sebelum kita tutup perkuliahan kita hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin pertemuan kita hari ini cukup sekian. Insya Allah kita lanjut kembali di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.